pagi anak-anak, selamat datang untuk sebelumnya kepada siswa-siswi baru kami kelas 10 di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, perkenalkan nama saya Manari Budiman Nasution. Kalau di kode guru itu AA. Jadi, saya mengajar sejarah peminatan. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu di dalam sejarah. Jadi nanti di materi akan dijelaskan apa itu ruang, apa itu waktu. Nah, untuk memperdalam tentang materi yang akan disampaikan, marilah kita dengan baik mengikuti sajian yang akan diberikan sebagai berikut. Keterkaitan manusia hidup dalam konsep ruang dan waktu. Ruang dalam sejarah, ruang atau dimensi spasial adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang juga bisa diartikan sebagai konsep di mana paling melekat terhadap waktu. Penjelasan konsep ruang dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. Yang kedua, penelahaan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Ketiga, saat waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Konsep waktu. Waktu atau dimensi temporal mempunyai dua makna, ialah makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah suatu kesatuan tentang detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Makna konotatif berarti konsep waktu sebagai suatu konsep. Konsep waktu dalam mempelajari sejarah yaitu yang pertama, masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan sebuah masa yang final ataupun berhenti. Kedua, masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun sekarang, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Ketiga, sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa kini atau sebagai acuan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Pentingnya waktu dalam sejarah. Sejarah ialah sebagai suatu ilmu di mana kata sejarah berasal dari bahasa Arab atau sejarah yang artinya telah terjadi, ataupun sajaratun yang berarti pohon kayu itu tumbuh serta berkembang. Jadi pengertian sejarah secara etimologis ialah tumbuh, hidup, serta berkembang di mana akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa atau usia. Sejarah menurut para ahli, yang pertama Edward Hallekar atau Hakar dengan bukunya yang terkenal yaitu Apa Itu Sejarah. Ialah sejarah sebagai suatu prosesnya interaksi di mana serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, atau suatu dialog tiada henti-hentinya di masa sekarang dengan yang silam. Yang kedua, tokoh bernama James Bank. Dikatakan bahwa sejarah merupakan seluruh peristiwa masa lampau atau sejarah sebagai kenyataan. Sejarah bisa membantu para siswa agar memahami perilaku manusia pada masa lampau, sekarang, serta yang akan datang. Yang ketiga, tokoh dari nasional yaitu Ismaun. Dikatakan bahwa nasional sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana mengenai rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat manusia serta segala aspek di dalamnya, di mana proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini itu berguna bagi pedoman sebuah kehidupan masyarakat manusia di masa sekarang dan arah cita-cita manusia masa depan. Contoh keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu, ya di mana contohnya sini tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu unsur atau tokoh peristiwanya yaitu Soekarno, Hatta, Syahrir dan lainnya. Kedua, ruangnya di mana? Tempat lokasi, yaitu di halaman rumah Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketiga, tentang waktu, yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi, yaitu 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
Nah, itulah tadi materi tentang konsep ruang dan waktu di dalam sejarah. Akan saya simpulkan sedikit, adapun tentang ruang di dalam sejarah, yaitu berkaitan dengan tempat atau di mana peristiwa tersebut terjadi. Maupun yang berkaitan dengan waktu, ini disimpulkan yaitu tentang kapan kejadian tersebut berlangsung. Contoh yang sudah tadi disebutkan di materi, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Di mana lokasi kejadian tersebut? Nah, ini yang dimaksud dalam ruang. Jadi di rumah Soekarno atau di halaman rumahnya. Di kapan lokasi tersebut terjadi? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, ini yang bisa dijadikan hari kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus. Demikian tentang materi konsep ruang dan waktu di dalam sejarah. Adapun materi kita minggu depan yaitu tentang keberlanjutan dan keberlangsungan di dalam sejarah. Jadi untuk dapat mengikuti materi minggu depan, saya harap kalian untuk tetap sehat, rajin olahraga, dan sering makan minum vitamin. Dan jangan lupa nanti tugasnya akan dilakukan di lewat Discord. Sekian dan terima kasih.